Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Audia. Saya mahasiswi Stikes dan Mausada Bandung. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan memberikan pesan kesehatan yang berjudul Ayo Vaksin COVID-19. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas tugas mata kuliah pengembangan media promosi kesehatan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak E.J. Beruhiyat. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan mikroorganisme yang dilemahkan. Apabila vaksin diberikan kepada orang yang sehat, maka akan membentuk antibodi yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga apabila terpapar, tubuh akan kebal dan tidak akan terserang penyakit. Kita ambil contoh vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini merupakan berasal dari virus COVID-19 yang sudah dilemahkan, sehingga ketika vaksin COVID-19 tersebut disuntikan kepada orang yang sehat, maka orang yang sehat tersebut akan membentuk kekebalan tubuh itu sendiri. Jadi apabila virus COVID-19 masuk, maka kekebalan tubuh yang sudah terbentuk tersebut akan melawan si virus COVID-19 tersebut, sehingga tidak akan terserang penyakit. Vaksin COVID-19 diberikan untuk mengurangi virus COVID-19, menurunkan angka kesakitan, serta mencapai herd immunity, dan juga melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Pemberian vaksinasi dinilai lebih hemat dibanding dengan upaya pengobatan. Jadi pemberian vaksin COVID-19 ini juga merupakan program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Apabila vaksin COVID-19 sudah diberikan secara merata kepada masyarakat, maka masyarakat tersebut akan membentuk herd immunity, sehingga COVID-19 tidak akan menyerang kelompok tersebut. Manfaat vaksin COVID-19. Yang pertama, untuk mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang berat. Jadi ini tuh mengacu pada pengertiannya, vaksin COVID-19 itu kan terbentuk dari si virus COVID-19, sehingga tubuh akan membentuk kekebalan tubuh, dan apabila COVID-19 masuk, kekebalan tubuh tersebut akan melawan si COVID-19 sehingga tidak akan menginfeksi kepada tubuh. Yang kedua, melindungi orang lain atau membentuk herd immunity. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, apabila suatu kelompok semuanya melakukan vaksinasi COVID-19, maka herd immunity akan terbentuk dan virus COVID-19 pun tidak akan mudah masuk. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Otomatis apabila suatu kelompok atau apabila masyarakat tidak ada yang terkena COVID-19, maka penyebaran COVID-19 dinilai sudah berhenti. Yang keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Apa saja kriteria penerimaan vaksin COVID-19? Ternyata tidak semua orang bisa menerima vaksin COVID-19. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh orang sebelum melakukan vaksinasi COVID-19. Apa saja sih? Yang pertama, pemberian vaksinasi bisa ditunda bagi pengidap penyakit kronik, PPOK, asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati. Jadi, orang dengan yang mempunyai masalah kesehatan seperti yang sudah disebutkan tadi, pemberian vaksinasi harus ditunda atau harus konsultasi kepada dokter yang merawat terlebih dahulu. Yang kedua, untuk orang yang memiliki alergi berat seperti sesak napas, bengkak, kemerahan, dan lainnya, vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Yang ketiga, bagi pengidap autoimun, vaksinasi harus ditunda dan dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Yang keempat,
pengidap gangguan darah, defisiensi imun, dan penerima transfusi, vaksinasi harus ditunda. Yang kelima, bagi pengidap epilepsi atau AYAN dapat diberikan vaksinasi dalam keadaan tubuh yang sudah terkontrol. Yang keenam, orang yang menerima vaksin selain vaksin COVID-19, vaksin harus ditunda selama 1 bulan setelah menerima vaksin yang sebelumnya. Yang ketujuh, untuk pengidap HIV atau AIDS yang minum obat secara teratur, vaksinasi bisa dilakukan. Yang kedelapan, khusus untuk lansia lebih dari 60 tahun ada kriteria yang harus ditanyakan. Yang pertama, apakah mengalami kesulitan menaiki 10 anak tangga? Yang kedua, apakah sering mengalami kelelahan? Yang ketiga, apakah mengalami kesulitan kira-kira berjalan 100-200 meter? Yang keempat, adakah penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir? Apabila ada minimal 3 yang dialami, maka belum bisa melakukan vaksinasi. Selanjutnya ada juga kriterianya lebih dari 18 tahun ke atas. Kesimpulannya, vaksin merupakan mikroorganisme yang dilemahkan sehingga akan membentuk kekebalan tubuh yang spesifik serta dapat melawan virus tersebut. Vaksin virus COVID-19 merupakan program pemerintah yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tidak semua orang dapat menerima vaksinasi COVID-19 karena ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Sekian pesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo vaksin!